Ketika dia harus misalnya karena ada aturan untuk ambang batas pencalonan presiden misalnya, dia harus berkoalisi. Nah, disitulah misalnya semua keburukan-keburukan yang kita tonton hari ini. Itu yang jadi drama sekarang. Kalau Anda bilang drama dalam pengertian lama banget diumumkan siapa yang jadi presiden wapresnya. Menunggu saat-saat terakhir ada tarik menarik jadi drama, oke. Tapi kalau Anda melihat dari sisi buruknya, tahukah Anda di belakang drama itu penuh intrik-intrik sebenarnya. Gencet mengencet, sogok menyogok, tukar menukar gitu loh. Nah, mereka kan bilang, oh kita pasti jajak menjajaki semua. Kita bargaining, kita koalisi, ya. Kita, ya nama lain itu sebenarnya dagang sapi sebenarnya. Ya, jumpa lagi di AHA Moments. Podcast kita kali ini Himsi Jaya bekerjasama dengan Iluni UI Psikologi. Dan narasumbernya kalau soal politik udah pasti siapa lagi kalau bukan Profesor Hamdi ya? Yes, ya. Gimana Prof apa Hamdi? Ya, Prof Hamdi. Prof Hamdi, kalau di psikologi orang manggilnya Bang Hamdi aja. Oh, Demokratis kita. Demokratis, oke, Yes. Bang Hamdi. Ya. Ini kan lagi rame-rame masalah pilpres, pilkada, terus orang-orang lain sampai ada sekarang malah demo, terus ngomongin partai. Sebenarnya kemana sih arah kalau kita ngomong nih kondisi di Indonesia gitu loh, kalau soal kita ngomongin politik ini gitu loh, terkait sama pilpres, pilkada gitu. Iya, sebenarnya tergantung dari kita melihatnya nih, bahwa kan misalnya ada yang bertanya apakah arah demokrasi kita, misalnya arah perpolitikan kita itu sudah pada on the track dalam satu sisi bahwa kita menikmati era kebebasan sekarang. Iya. Kita sehat tidak apa nggak sehat gitu sehat ya. dong. Kalau dibanding misalnya zaman saya dari Orde Baru dulu hidup dengan penuh ketakutan, kita bicara aja nggak berani gitu ya. Sekarang kebalikan, setiap orang bisa bicara gitu loh. Pers bebas gitu kan. Masih lebih sehat kalau kita bilang sehat. Dalam titik yang itu ya, sehat gitu loh, bahwa demokrasi kita, kebebasan itu sudah dimiliki setiap orang, tidak ada orang yang ketakutan lagi bicara gitu loh. Dulu kita memfotokopi bukunya Pram aja gemetaran gitu loh. Besok bisa dijemput. Oh, punya bukunya gitu. Iya, jemput aparat kita gitu kan. Bicara ilmiah aja, tapi yang menjadi topik diskusi adalah misalnya nggak usah Karl Marx, bicara Haji Omar Said Cokro Aminoto aja nanti besok-besok bisa datang aparat. Itu kira-kira begitulah. Kan, iya. gitu Karena dulu tuh orang nggak boleh bicara politik. Sekarang hari ini kita menikmati betul kebebasan dalam menyatakan pendapat gitu loh. Itu satu hal yang mungkin perlu kita syukuri. Terus orang bilang dulu pemilu itu secara prosedur aja itu sebenarnya sudah direkayasa gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi zaman Orde Baru dulu gitu. Lubernya nggak luber banget. Bahkan ada yang bilang quick count tercepat tuh zaman Orde Baru dulu. Iya, orang baru sebelum nyoblos kita udah tahu lah. Iya, setahun sebelum nyoblos sudah tahu pemenangnya siapa. Iya, betul. Iya, kira-kira begitu karena sudah diatur gitu kan ya. Pegawai negeri itu nggak boleh ngambil Golkar kayak gitu-gitu loh. Nanti suaranya ketahuan, itu benaran gitu loh. Jadi orang hidup dengan penuh ketakutan gitu loh. Jadi jadi pemilunya nggak demokratis sebenarnya gitu. Nah, kalau teori politik tentang apa yang menyusun indeks demokrasi itu biasanya ada berapa komponen itu. Satu kebebasan itu. Ya, civil freedom itu diukur. Itu kita skornya bagus. Kedua, ukurannya adalah seberapa jauh misalnya hasil dari proses politik itu bagus, dalam artian kebijakan yang menjadi output dari proses politik itu, kebijakan itu mulai dari undang-undang itu ya, itu produk-produknya bagus, menyerap aspirasi, atau misalnya di level eksekutif gitu loh, apa yang menjadi keinginan kita bersama itu dijalankan di birokrasi yang sekarang kita dengar gitu. Oh, kalau demokrasinya bagus, misalnya ya, artinya itu berhasil, bahwa output dari eksekutif itu, jadi artinya
penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas KKN itu dan berkemajuan gitu tuh jalan. Nah, ini yang jadi problem kita sekarang. Kan sekarang muncul lagi tuh. Ya, itu fenomena itu yang bikin orang juga gitu. Akhirnya. Ya, terus ketiga biasanya diukur dari institusi-institusi politik itu, partai politik itu, baik partainya secara institusi dan ataupun orang-orang di dalam partai itu menjalankan fungsi partai politik secara benar lah. Ya, maksud saya kan partai politik itu menurut teorinya, menurut normanya gitu, menurut yang seharusnya partai politik itu seharusnya ya kan menyerap aspirasi masyarakat. Itu pertama ya. Terus tuh sekarang? Ya itu. Terus di dalam tubuhnya sendiri dia juga harus demokratis. Jadi artinya tidak ada proses bahwa misalnya orang yang berprestasi malah nggak dimajuin, itu kan demokratis kan. Atau misalnya ada proses KKN juga di dalam, ada tiba-tiba orang bayar pengurus partai, tiba-tiba dia dicalonkan, itu kan nggak sehat juga. Artinya penyelenggaraan partai yang secara organisasional benar gitu loh. Mereka menjalankan prinsip meritokrasi juga di dalam, siapa yang berprestasi dimajukan, dan dia melakukan juga fungsi kaderisasi, dan nanti yang sering kita lihat sekarang partai politik juga mengendorse memberikan orang-orang yang hebat ke publik untuk jadi pejabat publik. Kan fungsi partai adalah menjembatani orang-orang akan menjadi nanti pejabat publik. Pejabat publik itu bisa di legislatif, itu juga pejabat publik, dia menjadi legislator, pembuat undang-undang, atau juga menempatkan menjadi menteri, jadi eksekutif gitu, termasuk presiden. Itu kan semua dari partai gitu. Nah, itu dijalankan dengan baik. Belum kita bicara misalnya, apakah partai itu secara keorganisasian misalnya memang dalam pengertian mandiri, terus pendanaannya jelas, transparansi dananya jelas, dan juga karena partai itu didesain adalah dalam tanda kutip dia tuh milik publik seharusnya. Jadi artinya public political party. Nah, itu bahasa Inggris. Jadi partai politik punyanya publik. Artinya apa? Dia juga harus didanai oleh publik gitu lewat mekanisme entah itu sumbangan, ya biasanya begitu, sumbangan yang teraudit, ya, terus dia menyalurkan aspirasi publik dan dia bekerja buat kepentingan publik, dan itu idealnya begitu. Nah, hari ini yang Elena kan resah tadi belum sempat terucap sama dia, tapi saya sudah bisa menyimpulkan gitu. Soalnya gini, udah tersimpul oleh saya. Elena mau bilang, Bang, ini semua partai milik kartel semua. Makanya itu kan kalau itu kan kelihatannya bahwa sekarang gini, terlepas dari itu punya partai tertentu juga. Tadi saya juga senengnya, bukan senengnya, kepicu sama kayak endorse gitu ya, ngomong kayak gitu. Kan milik publik. Terus sekarang kalau kita ngelihat harusnya direkrut publik yang bagus-bagus kan. Tapi sekarang kalau ada kecenderungan dididik di dalam menjadi orang yang punya kepedulian ke publik. Setelah itu orang itu kapasitasnya bagus, ya, seluruh keterampilannya bagus. Setelah itu dinominasikan untuk bertarung dengan partai lain yang juga mengendorse orang-orang terbaiknya kan gitu logikanya kan. Tapi kalau kecenderungannya sekarang, kalau orang ngambil, nggak saya sih bukannya anti, tapi banyak malah orang yang udah ngetop, let's say artis gitu, terus malah kayak diambil. Apakah itu juga bisa jadi, kalau yang bilang, karena dia mengaspirasi publik tadi itu? Nggak begitu. Ya kan sekarang itu fenomenanya malah kayak itu fenomena yang salah. Kayak orang ngasih ambil influencer gitu loh. Jadi itu justru menunjukkan bahwa partai kita belum bekerja dengan baik. Kalau dia bekerja dengan baik, bukan begitu harusnya. Bukan begitu. Kalau dia bekerja dengan baik, dia rekrut orang, ya, sesuai dengan kapasitasnya. Ya, kapasitasnya. Artinya gini, partai kan punya ideologi yang jelas, Ya, kalau ideologi turun menjadi platform lah namanya, platform politik gitu loh, garis-garis kebijakan politik. Nah, itu nanti ditawarkan ke masyarakat. Dari situ kita mengenal itu partai apa sih sebenarnya. Saya kalau bicara, ini partai buruh, tentu beda dengan partai konservatif kalau di Inggris misalnya gitu. Ini di India ada partai kongres gitu kan, ada partai Bharatiya Janata yang membawa aspirasi agama gitu, Hindu gitu loh. Itu disebut ideologi, dan sah saja partai itu punya ideologi
dan platform. Dan harusnya begitu supaya partai itu jelas sosoknya, ya. Dan dia nanti tugasnya adalah menarik masyarakat yang setuju dengan visi dan misinya, dengan ideologinya, dengan platformnya, dengan arah-arah kebijakannya, mau dibawa kemana ini negara. Kan itu namanya ideologi politik. Ideologi politik itu definisi gampangnya adalah dengan ide apa the society, masyarakat or government should be governed. Dengan cara apa masyarakat atau negara atau bangsa atau pemerintahan mau diatur, nah itu fungsi ideologi. Itu kan sudah digariskan oleh partai itu. Nah kalau itu dijalankan, visi misi itu konsisten selama bertahun-tahun, tercermin oleh perilaku orang-orang pengurus partai itu yang mungkin menjadi pengurus publiknya, menjadi perdana menteri, menjadi presiden, dan konsisten nilai-nilai itu dia terapkan, masyarakat kan merasa, oh ini ada gunanya partai ini. Dan misalnya kalau dia partai misalnya menyerap aspirasi yang menginginkan suara masyarakat labor gitu, kan orang-orang senang gitu loh. Oh jadi harga murah gitu loh, kebijakannya nanti lebih berpihak kepada, dan itu orang tahu. Walaupun ada kontestasinya juga, partai yang misalnya menginginkan pasar bebas, ya itu ya, gitu. Silakan pilih masyarakat. Jadi kalau nanti masyarakat itu merasa waktu kita diperintah oleh pemenang pemilu partai A dan itu garisnya agak sosialis, kita bosan, bisa pindah ke yang lebih agak kapitalis misalnya, agak pasar bebas. Itu pilihan masyarakat. Dia bagaimana mengattract masyarakat, menarik minat masyarakat untuk memilih. Itu yang pertama. Kedua juga, orang-orang yang satu ideologi senang, mungkin mau masuk partai itu untuk berjuang di partai itu, menjadi pejabat publik pada ujungnya, jadi kader partai. Dididik, dibesarkan, dibikin matang dalam berpolitik gitu. Setelah dia matang, diajukanlah untuk menjadi entah calon legislatif. Kan biasanya di partai calon legislatif kan, nanti entah calon bupati, calon dan gubernur dan presiden misalnya gitu. Itu kan fungsi partai politik. Nah tapi kan kalau sekarang kalau dilihat nih, kalau kita kan lihat dari dulu partai itu dari banyak, terus mulai dikit lagi, terus banyak lagi, terus sekarang banyak tapi malah kita nggak. Kalau tadi kan perlunya ada ideologi kan. Ya, sekarang ideologi partai itu sebenarnya satu sama partai lain aja kayak nggak jelas. Nah kan? ini penyakit yang saya nyatakan. Jadi akhirnya orang, saya mau ngambil, oke misalkan saya Muslim garis keras gitu, mau milih yang mana, partai apa juga kita kan. Itu problem. Aspirasi yang mana. Nah ini gitu. saya bilang dilema kita tadi. Kita kan mengatakan tadi bahwa sebenarnya orang sekarang boleh berserikat, berkumpul dan seterusnya dijamin oleh undang-undang, dan konsekuensinya juga boleh bikin partai. Dan syarat bikin partai kita juga nggak terlalu sulit-sulit. Kalau sulit banget kan susah orang bikin partai. Buktinya sekarang banyak, bisa 40. Kemarin peserta pemilu 40. Tapi sekarang tersaring, tinggal 19 kemarin kan. Tapi ikut pemilu kemarin yang dapat suara di parlemen ambang batas cuma 11 kemarin gitu kan. Nah, tapi itu masih banyak sebenarnya. Idealnya kalau kita lihat kanalisasi ideologi yang ada di masyarakat itu, betapapun pluralnya masyarakat itu, plural dalam pengertian adat, sukunya banyak, agamanya macam-macam, masyarakatnya plural, tapi kanalisasi ideologi itu nggak banyak sebenarnya. Kalau kita kalau dari penelitian lab di kita itu, di Indonesia itu sebenarnya kanalisasi ideologi itu tiga dimensi lah kata bilang. Misalnya gini, ada partai yang arahnya adalah agama itu boleh mengatur prinsip bernegara, dalam artian boleh membawa nilai-nilai agama, katakanlah begitu ya. Ada orang yang aspirasinya agama dengan negara bersatu. Kita mengenalnya dimensi religius lah. Jadi kalau ada partai yang berbawa religius, satu. Jelas tuh. Kalau sekarang adalah jelas. Adalah sebenarnya gitu kan. Ada partai yang memang ideologi yang hidup juga aspirasi untuk ideologi yang lebih sosialis gitu. Sosialis kiri ya, gitu loh. Nah ada partai-partai yang memang partai tengah gitu ya, atau misalnya partai yang kiri cuma agak ke agama-agamaan. Jadi kalau kita ringkaskan gitu, mungkin 4 atau 5. Sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak. Jadi kalau kita mewakili kita tuh paling cuma, kalau nggak ke sini atau yang ini gitu. Katakanlah 3 atau 4 atau 5, maksimal 5. Ini 5 ini cukup mewadahi
aspirasi ideologis. Ya. Nah, artinya semua ide-ide politik, platform, gagasan bisa dikerucutkan menjadi 5 varian ideologi ini. Nah, nggak perlu baca-baca. Nah, kalau partai itu sekarang ada 19, ada 20, atau 24, ini kan naik turun terus, tapi jumlahnya tetap besar. Walaupun yang memenangi suara yang signifikan, kalau ukurannya sekarang di kita tuh ambang batasnya 7%, kan kemarin tinggal 11 itu. Oke. Nah, enggak baik. Artinya kita sebenarnya cukup perlu 4 partai kalau dari aspirasi ideologi Iya, ya. kan kita juga nyoblosnya Pertanyaannya gitu ya. begini, Len. Kalau misalnya partai itu 20-24, dia rebutan 4 Iya, ideologi itu. Jadi satu partai mungkin ideologinya sama. Ada 4 beberapa partai ideologinya satu. ideologinya sama semua. Jadi artinya kalau pakai bahasa marketing ya, Anda tahu marketing kan? Bagi-bagi. Enggak, marketing itu yang paling penting kan, ada namanya branding. Iya. Oh, Jadi iya. orang harus mengasosiasikan satu produk dengan brand tertentu. Dalam brand itu sudah termaktub di benak konsumen nih, nilai-nilainya, bentuknya, kegunaannya dan seterusnya. Kita udah tahu gitu loh. Jelas. Nah, Kita ngomong A tuh pasti itu gitu ya kan. kalau ini kan dia brandingnya apa? Baik ideologi. Semua mengklaim ideologi yang sama. Artinya tidak ada beda yang jelas di antara partai yang banyak itu. Nah, kalau tidak ada yang beda, oke, dengan cara apa dasarnya pemilih mau memilih partai itu? Nah, itu kan. Itu problem kita kan? Iya, itu yang bikin ketika kita dia bingung. misalnya mengemukakan gagasannya, itu ya sami-sami mauon semua. Iya. Nggak ada bedanya. Itu kan makanya misalnya gini, sebagai orang muda misalnya kita mau aspirasi kita di partai ini karena Jelas dia jelas platform kan, ideologinya. platformnya ideologi. Ya. Tapi ternyata mau yang ini atau yang ini Sama atau aja. ini sama, Ya. sehingga kita bahkan lucu aja kata anak-anak muda, apa bedanya semua Pancasila? Nah, itu- kayak gitu lah. Itu semua dibilang. apakah itu lebih apatis ya, Ya, kayak gitu ya? atau misalnya gini, semua mengklaim pendidikan gratis, Nah. kayak gitu. Semua membuat programnya beras murah. Apa bedanya? Nah itu kan yang bikin Oke. bikin Nah, ini saya ngejar. masyarakat jadi kalau kamu bilang tadi Bang Amdi bilang Bingung. jadi resah karena Nggak kita jelas. mau mengeluarkan apa yang kita inginkan juga partai memberikan kepada publik itu kan jadi Iya, apa iya apa enggak gitu kan. artinya pertanyaannya apa kita perlu partai sebanyak itu Nah, kan? Gitu. iya. Karena juga tidak ada bedanya di publik. Toh milih satu mau milih Nah, itu sama. Yang terjadi sekarang adalah ketika partai itu ingin mendapatkan kekuasaan, kan artinya dihitung dari jumlah vote dia. Dia dipilih berapa banyak dan Iya. vote itu adalah yang dipilih kalau dalam konteks pemilihan legislatif kan anggota DPR pusat, DPR 1, DPR dan sampai ke bawah. Itu orang, ya kan? Nah, semakin banyak orangnya terpilih, oke, menanglah partai dari pemilu kan gitu. Iya. Nah, sekarang kan faktanya dari pemilu ke pemilu kita sulit mendapatkan partai yang dapat mandat mayoritas. Iya, betul. Suaranya kecil-kecil, kan 100% suara kan. Bagi-baginya Paling top aja PDIP itu 22%, itu udah tertinggi sepanjang sejarah. Kemarin turun sampai 18%. 18 ya, bukan Iya. 19 ya, sekitar segitu ya. Sekitar segitu kemarin. Nah, yang lain-lain kan kecil-kecil. 7, 8, Iya, paling top juga 11. Golkar berapa 11% gitu loh. Gerindra kemarin 12, sekian gitu kan. Kecil-kecil aja gitu. Nah, artinya itu disebut dengan dalam teori politik fragmented demokrasi. Jadi demokrasi itu terfragmentasi menjadi kota kecil-kecil, tidak consolidated berdasarkan platform ideologi karena partainya pun juga banyak. Wajar kalau terfragmented Iya, dong. iya. Jadi kalau kita mau berharap terkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik itu supaya nanti terjadi kontestasi ideologi antar blok-blok partai itu, nah itu baru kita sampai kepada tahap demokrasi yang maju sebenarnya. Jadi di negara maju mereka udah, tapi mereka mencapai itu kadang-kadang ratusan tahun juga baru dari partainya Iya. banyak. Kita belum 100 sih juga belum. Iya, terkonsolidasi jadi 3-4 blok. Nah, maksud saya gini, jadi Elena tadi heran, kenapa misalnya partai-partai akhirnya mengambil pesohor-pesohor? Iya kan kita jadi akhirnya gini, udahlah ada dia ini, Iya. aku lebih kenal dia daripada ideologi yang si Karena partainya gini, misalnya gitu kan. partai itu semua dalam bentuk ideologi yang menjadi seragam, Iya. tidak terbedakan satu sama lain. Yang membedakannya siapa? Oh, ada pesohornya di situ, itu ada kan orang secara topnya di situ. Psikologis kan kita Nah, ada yang kita kenal, oke. at least kita percaya. Ini yang ingin saya katakan gitu. juga tentang absurdnya
sistem pemilu pileg kita. Iya, jadi Nah, saya cerita ya, kan? saya cerita ya. Jadi sekarang kita di lab itu sedang ada studi eksperimental untuk membandingkan kalau kita buat situasi simulasi, kalau kita andaikan partai di Indonesia tinggal 3 atau 4, oke? Berarti sosok ideologisnya jelas satu partai, dan setiap partai itu hanya mengirim satu orang, namanya single member system. Kalau orang kenal distrik. Jadi kalau single member itu gini, satu partai hanya mengirim satu orang ke daerah pemilihan. Kalau partainya 4, oke? Cuma 4. Akan ada 4 kontestasi dari 4 ideologi yang berbeda. Misalnya jelas Elena mewakili Partai Buruh, Tato mewakili Partai Sosialis, Zainuddin mewakili Partai Agama misalnya gitu ya. Itu satu lagi Tuti Rahmiati mewakili Partai Progresif apalah gitu kan. Kan orang jelas, oh ini 4 mereka ini dari ideologi yang berbeda ini. Ketika mereka campaign di satu daerah, kita akan disaksikan dengan pertarungan gagasan yang diametral. Dan kita nggak lihat lagi orangnya. Iya, karena kita udah memilih apa yang mereka suarakan gitu kan. Yang absurd dari pileg kita adalah itu gimana caranya pemilih memilih satu dari orang dari berapa partai kemarin tuh? 19 ya? Iya. Yang ikut kontestasi berapa ya? Lupa saya. Itu 11 apa ya? Katakanlah 11. Satu partai ngirim 10 orang kan yang disebut dengan sistem proporsional terbuka. Oh iya, itu bikin bingung benar. Ya, Anda coba sebagai belajar psikologi gitu ya. Orang dalam psikologi itu ada hukum namanya transitive decision making gitu. Jadi artinya kalau kita memilih itu, kita selalu memperbandingkan alternatif A, B, C. A dibanding B lebih bagus mana, B banding C mana, C banding C mana. Itu kapasitas kognitif manusia mendibanding itu paling top 4. Nah itu kan. Lah kalau misalnya dari satu kotak suara, itu partai A kirim 10 orang. Partai B 10 orang berjajar ke bawah kan. Bagi kolom itu, kalau partainya 200 orang. Kamu memilih satu dari 200. Iya kan kita ngeliat kayak buku tahunan ya. Satu dari 200, oke, dalam balik kolom. Gimana kamu menetapkan nanti, ya? Nah yang terjadi, dalam istilah psikologi namanya arbitrary voting. Orang memilih sekenanya sebenarnya. Iya, benar. Sekenanya itu prinsipnya apa yang dia pakai? Kalau nggak availability, dia lihat aja yang kali mencolok di situ. Itu sebabnya bisa kita jelaskan kenapa misalnya pesohor-pesohor itu tiba-tiba kepilih. Karena dia lebih menonjol dibanding yang lain. Orang ini kita nggak kenal juga. Nggak kenal juga gitu. Nah ada argumen yang dipertahankan kita semua, pemerhati demokrasi, setidak-tidaknya dia milih partai lah katanya kan. Dia nggak nyoblos orangnya. Oke lah, dia coblos partai aja. Toh membedakan 19 partai itu juga sama bingungnya kan. Iya. Apa beda PAN dengan Demokrat misalnya? Iya, partai Islam aja kan ada beberapa. Iya, gitu. Seperti susah itu kan. Juga kan. Susah juga gitu loh. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu meaningful dan banyak kelucu-lucuan sebenarnya. Tapi udahlah, kita merayakan kebebasan paling tidak gitu loh. Setiap orang boleh dicalonkan dan mencalonkan. Setiap orang boleh dipilih dan memilih gitu. Itu kelompok politik itu ya kita demokratis banget gitu. Cuma nanti dampaknya adalah pertanyaannya, ketika konstelasi nanti partai itu sudah terbentuk, oke, ternyata tidak ada partai dominan. Oke? Jadi terpecah semua, fragmented. Nah, apa dampak lanjutan yang terjadi? Yang hari ini Anda lihat, sebenarnya nggak usah ditangisi. Karena partai itu kecil-kecil semua. Ketika dia harus misalnya, karena ada aturan untuk ambang batas pencalonan presiden misalnya. Dia harus berkoalisi. Nah, disitulah misalnya semua keburukan-keburukan yang kita tonton hari ini. Itu yang jadi drama sekarang. Kalau Anda bilang drama dalam pengertian lama banget diumumkan siapa yang jadi presiden wapresnya. Menunggu saat-saat terakhir ada tarik-menarik kan jadi drama, oke. Tapi kalau Anda melihat dari sisi buruknya, tahu kan Anda di belakang drama itu penuh intrik-intrik sebenarnya. Gencet mengencet, sogok menyogok, tukar menukar gitu loh. Nah, mereka kan bilang, oh kita pasti jajak-menjajaki semua. Kita bargaining, kita koalisi, ya kita ya nama lain itu sebenarnya dagang sapi sebenarnya. Nah disitulah karena nanti karena itu
harus ada kesepakatan. Dan cilakanya lagi, partai-partai kita kan sebenarnya karena banyak itu sulit dia untuk mendapatkan dukungan yang mayoritas dari masyarakat dan sulit mendapatkan sumbangan. Jadi kalau orang bicara kita tradisinya seperti di Amerika kan bohong aja. Mereka cuma partai 2 dan konstituennya jelas. Orang mau menyumbang. Oke. Kita siapa yang menyumbang? Orang lebih senang nyumbang ke musola, dapat pahala. Jelas. Iya jelas. Kalau ini nyumbang ke partai nanti ditilap sama pengurusnya kan. Jadi partai itu sebenarnya sekarang hidup di Indonesia itu tidak logis. Untuk membiayai gedungnya aja, membiayai operasional aja itu nggak masuk akal. Dari kalau kita mengandalkan bantuan pemerintah negara dari dihitung berapa tuh sekarang koefisiennya ya, dikali jumlah suara kan kecil banget. Paling dapat berapa miliar sumbangan dari, padahal 3-4 miliar kali partai yang gede-gede itu. Nah padahal biaya satu kantor aja udah nggak mungkin, belum biaya kampanye dan macam-macam gitu. Oke, intinya ketika terjadi kontestasi, ketika misalnya entah itu hajatan memilih presiden, memilih gubernur, terjadilah fenomena apa disebut dengan high political cost. Ongkos politik itu sedemikian besar. Nah kalau itu ditanggung oleh kandidatnya itu, kandidat mau cari sokongan dari mana? Datanglah ke bohir-bohir itu. Jadi akhirnya itu tadi. Bohir-bohir itu yang membuat kartel tadi. Kartel tadi. Yang bohir-bohir itu nanti ketika dia terpilih akan nagih janji. Karena gue udah ngeluarin duit. Gue udah ngeluarin duit. Baik itu presiden, gubernur, bupati. Nah, ketika dia harus payback gitu, apa yang dilakukan pejabat itu? Yang ngakalin APBN biasanya. Nanti atau misalnya ditukar dengan kebijakan yang menguntungkan si bohir-bohir atau kartel-kartel tadi, atau yang disebut oligarki itu. Hampir sama lah itu ceritanya, bahasa kasarnya bohir, bahasa ilmiahnya disebut oligarki, gitu. Ya, ada yang lebih oligarki yang kejam itu disebut kartel gitu, dia nguasain semua. Ini yang terjadi sekarang. Kalau misalnya kartel-kartel itu bisa mencari kesepakatan, si A aja deh kita gotong dari sekian partai yang ada, terus partai yang lain nggak mau ikut. Akhirnya dia nggak kebagian kursi. Nah itu yang menjelaskan sekarang kenapa ada fenomena kotak kosong itu. Nah sekarang publik marah-marah kan? Wah ini nggak bener ini. Saya bilang, berapa publik marah-marah kalau kita tidak kunjung juga membenahi akarnya ini. Jadi kalau menurut saya, sepanjang partainya banyak kayak gini, dan bahwa misalnya mereka kesulitan untuk satu, funding itu, political funding itu, ya partai itu, dan partai sangat tergantung kepada sokongan dari bohir-bohir, selama itu juga oligarki atau partai politik akan terjadi. Tinggal nanti, ada waktu ke masa ganti-ganti anggota aja kira-kira. Kalau anggota kartel nih, hari ini partai A, B, C, D, F, besok nanti G, A, G, B, C gitu aja putar-putar gitu loh. Tapi political behavior-nya nggak akan berubah gitu loh. Itu loh, Len. Oke. Bang, jadi memang singkatnya nih, kalau kita bilang, kalau kita sebenarnya orang umum gitu ya, orang awam juga ngeliat politik Indonesia ini banyak sekali up and down-nya gitu, dan partai yang banyak tadi juga, terus munculnya orang-orang tokoh-tokoh yang memang membuat orang lebih percaya tokoh daripada kadang-kadang dari partainya. Karena akhirnya itu yang bisa dipegang ujungnya orang akhirnya kita lebih untuk voting, untuk voting kan, artinya. Tapi itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Berbahaya dong, artinya begini, kalau orang itu supaya yang nonton abis itu, kita harus artinya bahayanya gitu kan? begini, karena nanti bahwa bisa saja orang-orang itu menjadi terkenal, tapi sebenarnya dia kan nggak capable secara politik gitu loh. Hati-hati, tetap kita iya, harus artinya dia terkenal karena urusan misalnya, ya dia badut gitu loh, ketul. Dia entah apalah gitu loh, pokoknya nggak bisa ngomong komedian gitu ya. Ya apalah gitu loh, pokoknya orang-orang yang itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik gitu loh. Karena politik itu sesungguhnya itu adalah sebuah kerja yang betul-betul dedicated, dan itu kawah candra di muka itu memang harus itu di partai, artinya di kader. Kamu tahu ya, misalnya the rise of Obama gitu. Obama kan bukan orang kaya, bukan orang keturunan Inggris dan segala macam, orang biasa belajar hukum. Setelah itu menjadi lawyer, setelah itu menjadi sangat kuat di masyarakat karena dia membantu orang-orang untuk pro bono dan
melakukan pekerjaan politik lah. Setelah itu partai tertarik, dia kader, sekian matang di politik, dimajukan menjadi kader dia yang terbaik gitu loh. Setelah itu jadi senator dulu kan, gitu. Setelah itu baru jadi. Itu bertahap dia. Nah kalau kita kan enggak, orang itu nanti dari badut gitu, tiba-tiba dia terkenal di survei, tingkat keterkenalnya di masyarakat gitu, sekian persen, habis itu taruh jadi calon. Nah, ketika misalnya pemilih tidak punya kerangka yang saya sebut arbitrary voting tadi, voting yang bermakna, yang memilih orang berdasarkan kapabilitas politik dan juga jelas ideologinya, jelas platformnya, orang-orang yang ada orang-orang seperti itu tuh sedikit di Indonesia, nggak banyak. Ada. Cuma kebanyakan nggak jelas itu kira-kira dari 100 list nama yang beratus-ratus itu, coblos saja cekrek. Jadi duduk di parlemen, kan gitu kan? Apakah dia bisa menghasilkan output politik yang benar, yang harapkan? Enggak, gitu. Jadi kita muter-muter aja kayak gitu terus. Nah, cuma sekarang masalahnya. Jadi PR kita terakhir apa, Bang? Kita mendorong sebenarnya adalah supaya masyarakat mendorong ya pengerucutan jumlah partai lah menurut saya gitu loh. Jadi satu, kalau partai itu sudah mengerucut jadi 3 atau 4, mungkin thresholdnya dinaikin. Kalau udah 3, 4, solusi kedua, kalau itu masyarakat masih belum punya budaya menyumbang partai karena belum tahu manfaatnya, diambil alih oleh negara. Menurut saya itu lebih fair, diambil alih oleh negara. Jadi jelas, jelas. Semua punya porsi yang sama. Iya, misalnya partai nanti kalau sesuai dengan prestasi dia, kalau udah tinggal 3 atau 4, kan kita bisa dorong mereka terkonsolidasi menjadi partai yang publik, yang partai publik yang profesional, mandiri dalam pengertian UKOS nggak dibayar karta lagi, profesional lah, ya, modern, dan kalau fundingnya nggak realistis kita harapkan sumbangan, kita ambil uang publik lewat negara aja. Jadi maksudnya dikasih aja sama APBN misalnya 3-4 triliun, partai tinggal 4 kan cuma 12 triliun, 12 triliun. Sebenarnya hitung-hitungan sekarang berapa banyak yang dikorupsi oleh partai-partai, namanya political corruption ya. Itu lebih banyak. Kalau diakumulasi, hitung-hitungan teman saya di KPK katanya dulu bocornya sekitar 40-50 triliun juga. Ya, lebih negara yang mengatur. Malah lebih, ada yang bilang ratusan triliun juga bocornya. Misalnya bocor 200 triliun. Itu kan jelas gitu loh. Jadi nanti ketika dia dikontrol dana publik, perilaku orang-orang di partai itu juga punya public accountability, akuntabilitas publik gitu. Nah, baru setelah itu ada lanjutannya nih. Kalau sudah 3 atau 4 partai, baru kita goes to pemilih yang single member. Itu sistem pemilu dengan single member, nggak banyak member, bukan profesional terus, satu orang aja kirim. Nah, itu membuat masyarakat lebih mudah menentukan pilihan. Ya, itu kita tunggu kira-kira berapa lama, Bang? Ya, kalau kita serius menjalankan itu, agendanya mungkin 30-40 tahun ke depan lah bisa. Optimis, tapi itu bisa berubah ya. Misalnya tergantung kalau anggota DPR-nya mau menjepakati gitu untuk membuat ke arah situ, mekanismenya ya parliamentary threshold dinaikin, misalnya sampai 8%, tinggal 45 partai. 45 partai itu nanti harus diterima sebagai yang harus dikonsolidasi dengan baik. Habis itu dibuat mekanisme itu dibiayain APBN, setelah itu diaudit gitu. Oke, Bang Hamdi, itu prosesnya memang panjang banget ya, tapi sebenarnya kita masih berharap bahwa itu akan terus bisa lah, lebih baik lah, 3 kali 5, 4, 5 kali 5 tahun ke depan lah. Insya Allah. Oke, thank you Bang Hamdi, terima kasih. Terima kasih, Kita Lena. ketemu lagi di AHA Moment. Siap.